ini adalah misalnya yang pertama tadi ini ada mineral, kemudian tanaman tumbuh, ini kaya dengan nutrisi dan sehingga tanamannya itu sangat bagus. Ya. Kemudian tanaman ini roboh, tadi masuk ke dalam air dan bagian dari hijauannya itu terdekomposisi. Maka ini adalah gambut yang berasal dari kayu-kayuan tadi. Sebagian dari akar dari tanaman yang periode berikutnya masih masuk ke dalam mineral, tetapi sebagian sudah ada di gambut. Jadi ini dia semakin tidak hijau seperti ini. Begitu berikutnya, hanya sebagian kecil yang ada di tanah mineral. Sebagian besar sudah ada di nenek moyangnya, di bawahnya. Akhirnya dia semakin tidak bagus dan semakin tidak bagus. Ya. Ini adalah gambut di puncak kubah yang tebalnya lebih dari 16 meter di Palalawan. Ini adalah hutan asli, ya, asli. Tetapi lihat kerdil sekali. Dia tidak seperti gambar yang tadi. Ini diameternya kurang dari 10 cm. Karena apa? Dia berada pada kubah dan dia miskin. Bahkan mungkin di tempat lain, ya, di Kalbar tidak ada, tapi mungkin ada perusahaan-perusahaan lain bahwa di puncak kubah itu akhirnya terbentuk danau yang orang lokal menamakan itu adalah Tasik. Air hujan tertampung di sana dan air hujan ini saking miskinnya tidak lagi mampu membentuk tumbuhan sehingga dia membentuk danau yang ada di puncak kubah. Ya, itu biasanya ada di Palalawan, kemudian di Riau itu cukup banyak. Ya. Jadi pengenalan ini mungkin membuat ilustrasi pada kita bahwa gambut itu sebetulnya, apalagi kalau di perkebunan, itu sebetulnya hasilnya sangat ditentukan oleh berapa banyak input yang diberikan kepada dia. Tanaman nanti akan kita bahas. Tanaman itu akan memberikan respon terhadap apa yang dia dapatkan dari lingkungannya. Kalau yang dia ingin peroleh itu dipenuhi oleh lingkungannya, maka dia akan menghasilkan secara optimal. Ya. Tetapi kalau yang dia diperoleh dari lingkungannya itu tidak optimal, maka dia menyesuaikan. Ya. Karena tanaman itu tidak seperti ciptaan Tuhan yang bergerak. Dia bisa mencari makan ke tempat lain. Tetapi tanaman hanya dia setempat, dia hanya mengandalkan akarnya untuk mencari nutrisi. Ya. Dari sketsa kita tadi, ini kita gambarkan bahwa kesatuan hidrologis gambut itu adalah ini batasnya di muara, yaitu laut. Kemudian ini adalah sungai, yang sungai ini mempunyai hulu di upland atau tanah mineral. Kemudian juga ini sungai yang dihilir rata, kemudian dia mempunyai hulu di upland. Kemudian ini adalah batas antara rawa dengan upland. Ya. Nah, di antara dua sungai ini adalah terbentuk rawa, dan di atas rawa itu berkembang gambut, dan akhirnya ilustrasinya seperti ini. Yang lama-kelamaan gambut itu makin tebal, semakin tebal, dan membentuk kubah. Ya. Di dalam kegiatan dulu oleh tahun 2011 dan 2012, maka di tengah-tengah ini harus gambut itu berfungsi sebagai kawasan lindung. Ya. Di dalam ketentuan lain bahwa gambut dengan ketebalan 3 meter itu harus dikonservasi. Nah, pemanfaatannya itu ada di kaki kubah, ya, atau gambut topogen, di mana ketebalannya itu kurang dari 3 meter. Ini adalah konsep-konsep yang mengikuti aturan. Ya. Nah, satu kesatuan hidrologis ini mempunyai sistem tata air tersendiri. Ya. Jadi dalam ketentuan PP 57 atau 71 itu dikatakan bahwa
minimal 30% dari kubah ini harus diselamatkan sebagai pencadangan air. Ya. Kita tahu bahwa tebal gambut itu ada yang 1,5 meter atau lebih dari 18 meter ya di puncaknya. Kemudian jarak antara sungai secara horizontal itu bisa puluhan atau bahkan lebih dari 100 km. Jadi di lapangan kita tidak dapat melihat keberadaan kubah. Karena kemiringan lahannya itu sangat-sangat landai. Ya, kurang dari 0,5%. Ya. Kita hanya bisa melihat itu dengan pemotretan 3 dimensi. Oh, sana ada kubah. Ya. Kita mengadakan pemotretan dengan topografi. Maka kita bisa tahu bahwa ini gambut berkubah ataupun gambut yang tidak berkubah. Ya. Jadi konsep dasar tata kelola air menjadi kunci untuk kegiatan supaya gambut ini tidak menjadi kering. Ya, itu nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Budi. Jadi prinsipnya gambut itu tidak boleh kering, artinya selalu ada air. Air itu adanya adalah air yang berasal dari berbagai sumber, pasang surut, atau air hujan. Itu sumber utama dari air, ya. Karena air ini, air permukaan itu menjadi satu kesatuan dengan air tanah yang di bawahnya, dia terhubung. Ya. Jadi air mengalir mengikuti gaya gravitasi. Ya. Nah, tetapi gambut ini juga kalau gambut yang masih bersifat dia dikatakan hidrofilik, artinya gambut itu suka air. Jadi ketika butiran-butiran gambut itu terhubung, maka dia bisa melalukan air, ya, sampai di dekat permukaan. Itu sebabnya gambut alami itu tidak pernah kering, meskipun air tanahnya itu turun jauh. Karena gambutnya itu tertutup oleh kanopi yang rapat, tidak ada yang terbuka, kemudian air tanahnya itu dapat naik ke atas secara kapilaritas atau melalui pori-porinya atau juga berhubungan dengan sentuhan satu partikel gambut dengan partikel ataupun yang di atasnya. Jadi dia tersambung. Ya. Itu yang menjadi konsep dasar kelembapan gambut sampai di permukaan itu akan menghalangi kemungkinan mudah terbakar. Ini adalah satu contoh lahan gambut yang ada di Riau. Ya, ini adalah Kerumutan, ini adalah Sungai Kampar, ini Sungai Gaung ya di bawahnya. Ya. Dan di sini ada sungai-sungai yang hulunya itu ada di kubah gambut. Jadi kalau hulunya itu ada di kubah gambut, sungai ini adalah sungai yang berperan sebagai saluran drainasi alami. Ya, ini kita lihat ya, sini ada saluran drainasi alami, ini alami, kemudian ini alami, tetapi yang di sini itu sudah dipengaruhi oleh pasang dan surut ya. Nah, tandanya ini yang paling besar itu kita jumpai di Kalimantan Tengah. Sungai yang paling besar yang disebut dengan Sungai Sebangau. Sungai Sebangau itu adalah sungai yang berasal dari kubah gambut dan tidak terhubung dengan upland. Air sungainya berwarna kehitaman. Ya. Jadi kalau air sungai biasa, sungai ini misalnya sungai besar ini, Kampar, ini airnya berwarna kecoklatan.
Ya. Kemudian air ini berwarna kehitaman. Dan kadang-kadang nanti ada campuran air berwarna hitam dengan coklat. Ya. Air coklat ini yang membawa sedimen ke sini. Tapi ini kemudian di atasnya itu terbentuk kubah gambut, dan ini semakin gelap, dan ini paling gelap di sini. Ini puncak kubahnya ini mencapai lebih dari 12, kita lihat elevasinya sekitar 14 meter. Ya. Jadi seandainya gambut topogennya itu kita prediksi sekitar 3,5 meter atau 4 meter, maka gambut ombrogennya itu ada sekitar 10 meter. Ya. Nah, di sini aliran air ini adalah aliran yang membawa bahan-bahan gambut yang terdispersi dan larut dalam air. Dan itu adalah komponen yang mengandung lignin yang kita sebut dengan dissolved organic matter. Jadi bahan organik yang larut di dalam air. Ya. Mungkin di tempat Bapak dan Ibu, ini misalnya ada bangunan-bangunan air, kemudian air yang berwarna gelap tadi, ketika ada terjunan, itu airnya akan berbuih. Ada di antara Bapak yang melihat air dari gambut itu berbuih ketika ada bangunan terjunan? Silakan, mungkin tolong ini dibuka aja. Siapa yang berikan komentar, silakan berikan komentar. Jadi ini kita inginnya itu dua arah. Sehingga apa-apa yang kurang dipahami, silakan tanyakan. Ya, silakan, ini kita sudah berbicara sekitar 25 menit. Silakan ada komentar dari Bapak dan Ibu, dari para perusahaan mengenai gambut ini. Ya, silakan. Silakan Bapak aktif, para peserta, baik yang sudah pernah adanya kegiatan bersama kita maupun yang belum. Silakan, apakah apa yang saya coba terangkan itu dapat dipahami atau ada hal-hal yang perlu minta penjelasan lanjut. Ini adalah kita masih bicara mengenai gambut alami. Silakan. Silakan Pak. Tadi kalau secara umum tadi kan kalau dilihat dari gambar tuh enak menentukan di sini kubah gitu kan. Kemudian ini satu landscape, topografi kelihatan di sini areal yang 3 meter ke atas. Tapi pada kenyataannya mungkin kalau kita lihat di lapangan tidak semudah itu gitu. Menentukan di mana kubah, apakah kita ada di lerengnya ataukah dia di kakinya, itu sangat sulit. Apalagi secara kasat mata kita lihat sudah jadi hamparan kebun gitu kan, mungkin ada tambahan lagi juga di samping HTI mungkin. Nah ini makanya perlu ada beberapa peta-peta yang sebenarnya untuk mendukung menentukan wilayah kita itu masuk ke areal mana. Nah ini tadi dari Prof. Azwar sudah memberikan gambaran dari proses pembentukan gambut yang ternyata memakan waktu sangat lama, sampai ribuan tahun gitu. Nah ini mungkin dari Bapak, silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Karena emang sifatnya di awal ini lebih ke teoritis ya Pak ya. Kita kalau di kebun biasa praktis-praktis gitu kan, tapi perlu juga tahu teoritisnya. Atau ada yang punya pendapat yang lain, atau mungkin mau menyampaikan pengalaman atau cerita di wilayah kebun masing-masing. Silakan, kalau nggak salah ini ada dari Kuburaya, kemudian Ketapang ya Pak ya. Ini kan contoh yang disampaikan Prof. Azwar kan ini di Sumatera kan, tentu saja di Kalimantan, di Kalbar tuh akan berbeda kondisi gambutnya. Silakan Pak, kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan atau ini. Lagi Prof. Lagi, ya. Silakan. Mau nanya, untuk pemetaan topografi itu sebenarnya yang paling bagus untuk lahan gambut itu apakah menggunakan lidar, menggunakan GPS geodetik, atau menggunakan total station?